Forum Penyelamat Hutan Jawa menggelar sarasehan bertajuk Keberlangsungan Eksistensi Hutan di Tengah Isu Reforma Agraria di kawasan Pasir Impun, Kota Bandung. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari tokoh lingkungan, akademisi, aparat pemerintahan, hingga perwakilan Badan Intelijen Negara daerah Jawa Barat. Hadir juga Satria Kamal Solihin Gasipuna, Yuda Suswardanto Kadifri Perhutani Jabar Banten, Desmanto Region Head PTPN 1 Regional 2. Ketua Forum Penyelamat Hutan Jawa, Eka Santosa, menegaskan pihaknya menolak keras rencana menjadikan kawasan hutan sebagai objek reforma agraria. FPHJ mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat yang sebelumnya melarang alih fungsi hutan dan berharap kebijakan tersebut dapat diperkuat secara nasional. Pencegahan penyimpangan kebijakan reforma agraria harus menjadi prioritas nasional agar tidak berimbas pada kerusakan hutan dan instabilitas keamanan. Inti dari sarasehan hari ini ditujukan untuk memberikan sebuah proses penyadaran kepada masyarakat tentang betapa pentingnya kita menjaga dan memelihara hutan. Dan saya kira itu sebagai warisan budaya dan juga amanat konstitusi, ya, terutama pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, ya, yang menyangkut hayat hidup orang banyak sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan dikuasai negara. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini terakhir ada fenomena yang terjadi di lapangan, terutama tentang alih fungsi hutan yang sangat sporadis, ya. Di Pulau Jawa ini sampai melebihi dari 1 juta, ya, hektar dari 2,3 hektar yang seharusnya saya kira tidak demikian. Lalu seiring juga dengan apa yang menjadi suatu kebijakan tentang keseimbangan capaian lahan daratan di Pulau Jawa yang harusnya 30% ya dari daratan kan. Nah, ini tadi dilihat atau dari data-data yang ada itu hanya kurang dari 20%. Nah, termasuk Jawa Barat. Makanya kita sudah merasakan adanya banjir di mana-mana kalau musim hujan dan kemarau. Ya, ketika musim kemarau, ya, apa kekeringan maksudnya. Mungkin tidak terpikir ya bagaimana ini secara tidak langsung nanti bakal menjadi instabilitas. Ini cuma sekedar kerusakan hutan. Tapi yakinlah seperti tadi yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya dan juga Pak Haji Eka Santosa juga Pak Haji Numan, itu akan menjadi masalah besar. Kehilangan lahan, kehilangan udara, konflik lahan dan sebagainya apabila reforma agraria ini tidak benar-benar kita kawal. Kan reforma agraria ini sudah menjadi agenda pemerintah, cuma penyimpangan ini yang harus baru isu. Insya Allah sudah ada, ya. Artinya semenjak Pak Joko Widodo kekurangan dalam hal reforma agraria ini kita perbaiki dalam 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, gitu. Ahli Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Teguh Yuwono, mengungkapkan kondisi tutupan hutan di Pulau Jawa kini semakin memprihatinkan. Kita sekarang kalau bicara terkait dengan permasalahan lingkungan di Jawa, yang kita memang terus terang harus hati-hati mensikapi bagaimana strategi yang terbaik untuk mengelola hutan di Jawa. Tadi Pak Lukman menyampaikan bahwa hutan di Jawa nggak nyampe 10%, akan tetapi kalau menurut data sih sebenarnya kita masih punya 23%. Tetapi tutupannya, lah, yang kalau kita bicara tutupannya itu yang nanti juga perlu kita evaluasi, perlu kita kritisi seberapa mampukah tutupan hutan di Jawa itu untuk kemudian meminimalkan dampak yang namanya kemudian banjir, dan di saat musim kemarau banyak teman-teman kita yang kemudian mau cari air aja kesulitan. Nah, permasalahan-permasalahan ini yang harus kita cermati sehingga saya terima kasih forum ini dihadiri oleh banyak pihak. Ada dari Bapak Ibu dari pengambil kebijakan, Bapak Ibu dari juga
TNI, Polri dan lain-lainnya, kemudian juga teman-teman tadi ada saya lihat juga dari perwakilan BPDAS dan lain-lainnya, minta tolong bagaimana kemudian di hari ini nanti kita Sarasehan untuk mencari solusi, untuk mencari jalan tengah bagaimana supaya hutan ini bisa kita selamatkan tanpa melupakan kaidah ekologi dan kaidah sosial. Forum Penyelamat Hutan Jawa menilai, tanpa pembatasan yang jelas, kebijakan ini dapat mempercepat degradasi lingkungan, terutama di Pulau Jawa yang tingkat deforestasinya sudah sangat tinggi. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, tim Suara9.com melaporkan.